Harus dicabut. Iya. Kita sampai di sesi terakhir polemik hari ini. Tadi ada yang menarik sebetulnya. Bahwa di komisi-komisi tidak ada koalisi merah putih, tidak ada koalisi Indonesia Hebat. Demikian pula di pilkada juga tidak ada koalisi merah putih dan koalisi Indonesia Hebat. Banyak yang bergabung kan? Demokrat gabung dengan Gerindra, dengan PDIP juga biasa-biasa aja semuanya. Mucleh. Ya, Iya, apa aja terserah. ini dari Koalisi Indonesia Sabar. Apa disampaikan? Bilang apa dia? Biasa itu. Kalau misalkan saya Cepopong kan di Komisi 10. Iya. Saya kira wajar lah kalau apa namanya menyatu lebih sinerginya lebih kental. Kemudian Iya. tidak ada blok KIH, Ya, KMP. kan namanya juga Komisi Peradaban. Nah, karena saya yakin karena di dalamnya itu kebanyakan seniman. Saya kira kalau seniman kan lebih berpikir apa Jauh ke namanya depan. heterogenitasnya lebih Jangan tinggi. bilang Iya. iya. Iya, saya kira begitu. Susah cepet. Iya. Iya. Dan di Komisi 10 banyak seniman, makanya presiden kita pernah seniman bisa menciptakan harmoni. Iya. Lagu Pak SBY di album keempat. Judulnya Harmoni ya Bang ya? Harmoni. Dekat pasar baru itu biasanya. Tapi Oh beda ya. Harmoni. tapi Gimana, ada, gimana, ada, gimana? ada satu hal. Ini Iya. ini menarik. Ini saya dapat ini ilmunya pernyataan dari Bung Ruhut juga. Ini hari ini kadangkala konfigurasi politik kita di Indonesia, utamanya di Dewan, ini lari dari teori ilmu politik. Kemarin saya nonton juga Bung Ruhut ini di Indonesian Lawyer Club. Iya. Sambil menepuk tangan bahu teman sejawat kita Pak Junifer Girsang, beliau menyatakan ini kadangkala PDIP juga, ini kadangkala kok agak rada-rada kita heran. Kok kelihatan seperti partai oposisi. Padahal Nah koalisi jadi kadangkala ini terbalik-balik di Dewan hari ini Pak. Oke. Karena tidak ada KIH, KMP, kadangkala partai pemerintah, kalau saya umpamanya yang kritis, terlalu kritis atau partainya Pak Ruhut, Iya. yang kritis kepada pemerintah itu masih bisa kita benarkan. Karena di luar. Di luar pemerintahan. Tetapi yang di dalam pemerintahan, ini mengkritisi pemerintah, ini sesuatu yang baru di demokrasi kita. Iya. Nah ini perlu dicermati juga, ini ada apa? Oke. Ada apa? Jadi kinerja di Dewan itu kadang-kala juga sesuatu hal yang Enak-enak aja. di luar, out of the box lah. Iya, Nah, iya. seperti itu. Teori baru ya. Teori baru. Koalisi rasa oposisi gitu. Iya, itu. Oke. Kalau kita sepakat bahwa kemudian jangan keributan ini mengganggu kinerja DPR. Nah, untuk sekarang ini apakah KMP masih akan meributkan terus soal rangkap jabatan? Ini kita jangan dikotomi lagi lah KIH, KMP. Iya kan? Kita jangan Kan mau selesai, Bang. Kita Saya mau, selesai. kita mau Iya. seperti yang Bung Ruhut sampaikan tadi, seperti saya pun juga berpendapat yang sama. Yang salah ya salah. Ya, Jangan yang salah kita benarkan. betul. Kita udah bersepakat, rangkap jabatan salah. Mau Ya. hari ini baru dimunculkan, yang jelas harus segera diakhiri. Itu Karena hanya ini soal timingnya aja. timing Oke. gitu loh. Kemudian yang kedua, soal Ke kasus Amerika. Amerika. Oke. Kalau ternyata memang itu juga salah dan apalagi karena ini sudah berproses di MKD, ya salah, jangan dibenarkan. Walaupun dalam persepsi saya hari ini menyatakan bahwa sebenarnya ini tidak ada problem dari sisi saya. Karena ini kan nanti pada akhirnya yang harus menghakimi ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Nah, oleh karena itu, nah yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah menyangkut tunjangan DPR. Ya. Saya rasa sebahagian besar anggota DPR Ya. itu tidak pernah ada memikirkan soal kenaikan. Saya percaya. Karena kita kan kadang-kala tidak semua masuk di badan urusan rumah tangga yang mengurus hal-hal yang begini. Kemudian kalau itu ternyata kenaikan tadi, yang lucu lagi terjadi adalah ada partai politik yang menolak. Ya. Bukan saya sebut Bung Ruhut. Orangnya atau Bukan, partai atau politiknya tadi partainya? sudah menyatakan Iya. itu kemungkinan akan menolak kenaikan itu. Oke. Kemudian ditantang untuk supaya mengembalikan. Nah yang bersangkutan bilang, wah kalau saya sendiri jangan. Padahal ini partainya mau menyatakan ini Oke. harus. Nah kita harus komitmen, harus mengawasi. Kalau ada yang menentang, ini jangan menerima soal tunjangan kehormatan. Itu baru bisa diapresiasi oleh masyarakat. Baik. Jadi bukan berarti saya setuju dan tidak setuju, bukan dalam konteks itu dari sisi kenaikan. Baik. Tapi hematnya
adalah kita hanya bisa menunggu kepada masyarakat kita kemudian di kemudian hari adalah bagaimana dengan kenaikan tunjangan ini itu berimplikasi langsung dengan kinerja Dewan terutama di fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran budget yang Baik, tadi. Terima kasih. oke. Bang Ruhut, apakah masih akan kita terus ributkan, kita kompori? Janganlah ya, kita harus Jangan kerja. dikompori Jangan lah, damailah di dikompori. bumi. Iya. Jadi betul salah satu partai ada yang mengatakan demikian. Bahkan kadernya saya kaget juga di satu pihak menolak, tapi di satu pihak, wah itu tunjangan naik 30% masih kurang itu katanya. Iya, iya. Mestinya lebih tinggi lagi, tapi janganlah. Nah. Kita wakil rakyat harus bisa menjaga perasaan rakyat. Ya, jadi ini sudah terjadi karena pemerintah juga sudah mengatakan Menyetujui. oke, menyetujui Menteri Keuangan ya. Tapi tetap tolonglah ya, dana itu tetap kita turun ke dapil. Ya. Kacang jangan lupa dengan kulitnya. Kita bisa duduk di sana karena konstituen kita, karena rakyat pemilih kita. Bekerjalah terus untuk rakyat. Oke. Itu dari saya. Ya, terkait itu anggaran, terkait dengan rangkap jabatan, dan kemudian terkait juga dengan etika kunjungan ke luar negeri. Apa yang harus dilakukan? Iya, ini yang saya katakan. Jadi bagus ini sahabat saya, kelihatan aja dia rendah hati, katakan masih barulah junior. Iya. Tapi benar apa yang dikatakan. Sebenarnya kita bersyukur ideologi kita Pancasila. Ya. Udah itu Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Belum lagi 4 pilar kita ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Wawasan Nusantara, satu pandang dari Sabang sampai Ya. Papua. Kita bersyukur dengan itu. Sebenarnya kalau kita jujur, saya masih ingat Bung Karno, ya kita harus teladani beliau. Di negara Pancasila ini enggak mengenal oposisi. Itulah kegalauan sahabat saya. Mungkin kawan itu saya juga udah pernah mengkritisi. Kelamaan jadi oposisi, akhirnya lupa the ruling party. Jadi the ruling party rasa oposisi. Ya. Itu. Tentang tudingan atau dugaan bahwa Mbak Puan tidak mau mundur karena ada kocok ulang itu supaya nanti dia yang akan duduk, seperti apa yang Bang Ruhut lihat? Yang saya lihat pada waktu itu memang keinginan mereka itu, ya. Ini sebenarnya pembelajaran kawan-kawan itu kenapa begitu. Sebenarnya kami juga waktu sebagai partai pemenang mau diganggu juga. Waktu Pak Marzuki Ali kita calonkan. Mau ada yang itu tapi dasar hukumnya nggak kuat karena masih MD3 yang lama. Ya, jadi tetap. Tapi kalau saya jujur saja lah, ayat itu ya pasal itu harus dirubah lah. Ya partai pemenang lah yang jadi pemimpin. Partai pemenang harus duduk sebagai. Jadi nanti Gerindra yang menang ya. Gerindra jadi ketua DPR ya. Kita sebenarnya kemarin waktu pemenang kita ketua DPR, ketua MPR loh. Apalagi kita kemarin menangnya 21%. Kan PDI Perjuangan sekarang menang dia 18%. Baru kami selama reformasi menangnya di atas 20%. Tinggi banget menangnya. Tapi tetap harus diingat karena tadi juga menyinggung legislasi. Ini juga tantangan harus dibenahi. Kayaknya oke lah sekarang banyak partai-partai baru. Tapi parliamentary threshold-nya itu harus ditingkatkan. Bahkan ada yang bilang nggak perlu lagi ada parliamentary threshold. Kalau saya harus, kalau perlu 10%. Supaya? Kenapa? Selama tidak ada partai menangnya 50+1, percayalah. Kenapa Orde Baru itu 1 tahun bisa bikin 125 undang-undang? Karena ada kekuatan. Kalau sekarang yang nggak setuju, dia bergabung, yang setuju langsung kalah. Jadi saya di badan legislasi itu susah sekali bikin undang-undang. Kalau nggak setuju, walk out. Kan yang gini-gini, Minderheads Nota, catatan kaki. Jadi nggak jadi undang-undangnya. Jadi nggak jadi. Hal-hal seperti ini kita harus berubah. Itu yang kembali saya rasa amanat daripada Pak SBY Ketua Umum kami, siap menang, siap kalah. Dan dalam hal ini ada beberapa tokoh yang kita harus teladani. Contoh Pak Prabowo, itu harus kita teladani. Ini yang galak-galak kan yang di bawahnya Pak Prabowo itu, dia bagaimana sekarang ya dengan jiwa besar ya mengundang Pak Jokowi, datang sama Pak Jokowi. Saya maunya tokoh-tokoh ini begini, kita yang muda-muda ini. Kalau Pak SBY kan juga begitu. Ada beberapa tokoh tapi masih ada yang suka ngompor-ngompor. Janganlah para pemimpin, marilah berpegangan tangan ya. Kita Indonesia yang sudah baik ini kita songsong hari depan agar menjadi lebih baik. Jadi kita semua harus bersatu. Biar Pak Jokowi bekerja dengan baik, DPR melaksanakan tugasnya, begitu juga lembaga-lembaga lainnya. Karena ingat, apapun terjadi di Republik ini, yang menjadi korban tetap rakyat kecil. Bukan main, muncul geleng-geleng kepala.
Tahu nggak MKD itu apa? Mucle Katulistiwa deh, MKD. Iya, saya kira Bang Ruhut sudah menjelaskan banyak sekali. Udah di kalau sini. gitu cukup. Iya, Bang Ruhut makasih. sudah ya. Silakan, Tapi silakan. sedikit saja, saya melihat bahwa semua akan dikembalikan kepada rakyat. DPR ini adalah sebuah lembaga untuk rakyat. Saya kira Ya. menuju parlemen modern, saya sangat yakin bahwa DPR ini mempunyai niat baik kepada rakyat. Walaupun di dalamnya terdapat hiruk pikuk ya, yang Ya. rakyat sendiri tidak mengerti sebetulnya ada apa di dalam sana. Tapi yang terpenting buat saya adalah apapun yang dilakukan DPR untuk rakyat ini harus disertai dengan perjuangan dan doa. Wih, perjuangan ada lagunya itu kalau perjuangan dan doa. Ada lagunya? Ya, ada. Oh iya. Gimana? Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Iya, Tanpa iya, iya. doa kita lemah, saya yakin itu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Cek, Dibayar berapa? siapa? Ini yang Ini. nyanyi. Pokoknya mahal lah. Tunjangannya kita naikkan seperti halnya DPR. Iya, Baik, Ya. udah akhir? iya dong. Konklusi dari Cece. Iya. Iya. Setelah kita bersama-sama dengar kiri, kanan, Tengah juga. tengah. Ayo tengah mah apalagi dah, langsung. Iya. Itu pertama Cepopong ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut. Tadi katanya the man behind the gun. Ya. Betul. Kalau dari Cepopong, the singer, not the song. Oh. Penyanyinya yang Iya. bukan nyanyian. Nah, Iya. kalau kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut tadi. Jadi apakah itu lingkaran kabinet yang berantem? Apakah itu lingkaran DPR, penegak hukum, penegak hukum. polisi, jeung Iya. KPK, jeung TNI kan begitu? Iya. Apakah itu juga di DPR? Ya kan? Kalau seperti itu yang jadi korban apa katanya? Rakyat. Apa? Rakyat kecil. Rakyat iya. besar mante berartinya. Rakyat kecil. Jadi menurut Cepopong, yuk sekarang mah kita introspeksi masing-masing. Ya. Yang kabinet, sok atuh. Jangan berantem lagi, karunya presidennya, karunya rakyatnya. Jangan dirangkap-rangkap kan? juga. Jangan kalau mau berantem juga iya. di dalam kamar aja. Iya. Mau sampai bengap-bengap juga jangan sampai kedengaran. Kan begitu. Nah, itu TNI sama polisi sama DPR. KPK juga sama. Kayak DPR pang panerina ya. Nah, sekarang DPR juga sama. Kalau masing-masing the singer atau the man atau the woman, Iya. aya nama ada aya non tentara AWW teh. Ya Kawat, kuat kawat. aya naon ya. The man behind the gun-nya itu seperti sekarang terus. Ya. Ya kapan Mau atuh membangun dolarnya negara. mau turun. Oh iya. Nggak iya. akan turun-turun. Ya. Yang terakhir, ya kan, Cepopong ajukan jempol. Kepada Dua nana, ya. Kalau ada lima ngan dua, ya kan. Aduh, Demokrat. Dengerin. Iya, iya. Demokrat mah kalau iya kanan, iya kiri, Iya. nah kan. Nah, yang lain yang dari kanan geus aya nu lumpat ka kiri, apaan kan? Nah, kalau Demokrat mah enggak, gandul we di tengah-tengah. Kadang-kadang ka iya, dieu, iya. kadang-kadang ka ditu. Pokoknya yang mana yang untuk rakyat. Ya enggak tahu pokoknya kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Iya, iya. Itu bisa positif, bisa negatif. Tahan dulu Cek, mau Naon? interupsi apa? Sok. Mau apa? Kak ada bisi waktu na beak Nggak manten. ada. Enggak? Tadi Cepopong lagunya apa? Anu, Ya, akan ada Man Behind the Gun. The singer, The not singer. the song. the Not the singer. song. Nah, Saya penyanyinya bukan nyanyian. Ya, kalau- the Kalau singer, penyanyinya kayak gini semua lagu juga enak. Kalau Mucle apa? saya House for Sale. Jualan rumah. Ya Cek, tutup aja Cek lah. Mangga ya, sudah waktunya. Jadi selamat bersinger Not the not song. the song. Iya. Ah, Oke. Mangga. Terima kasih Cepopong, Bang Ruhut, Pak Supratman, Mucle Katulistiwa dan juga praksi Balkon lainnya. Apapun perdebatan kita malam ini supaya kabinetnya bekerja dengan baik, supaya DPR-nya bekerja dengan baik untuk rakyat dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.